Ya, Anda masih di obrolan Karebosi pemirsa, masih terkait jelang HUT Kota Makassar yang kami perbincangkan, dan saya juga mengajak Anda bergabung bersama kami di 041136810002. Saya ke Bang Rida sendiri, Pak. Kita melihat bahwa beberapa tahun terakhir perkembangan Kota Makassar ini cukup signifikan dengan diiringinya banyak sekali achievement atau penghargaan perdagangan seperti Indonesian Government Award. Ini seperti apa kinerja dari pemerintahan sehingga alhamdulillah bisa mendapatkan banyak penghargaan-penghargaan seperti itu? Penghargaan itu adalah bonus dari sebuah kerja keras. Betul. Jadi bukan itu tujuan. Yang akan dilakukan oleh pemerintah dan sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam periode pejabat wali Kota Makassar. Untuk tahun 2020 kita untuk pertama kalinya itu akan menggunakan atau menerapkan APBD berbasis kinerja. APBD berbasis kinerja. Jadi budget performance itu antara lain belanja modalnya jauh lebih besar dibanding dengan rutin. Jadi kebutuhan pegawai itu relatif kita kurangi dan lebih banyak kepada persentuhan anggaran itu dengan kebutuhan dasar masyarakat. Jadi ini adalah sebuah sejarah kalau tadi Dehelma menyampaikan bahwa harus pejabat wali kota hendaknya selain kita refleksi tetapi ada legacy yang dihasilkan dan itu dapat dikenang. Itu satu adalah APBD kita. Kemudian yang kedua, kita ingin menata kota ini dengan jauh lebih bersahabat. Jadi banyak hal yang kita lihat dari pembangunan, tetapi masyarakat tidak memiliki akses yang cukup untuk itu. Satu contoh pedestrian. Pedestrian yang khusus untuk pejalan kaki misalnya, itu nanti kita akan multifungsikan. Jadi kalau ada sekat-sekat di pedestrian itu kita akan benahi itu sehingga betul-betul misalnya pesepeda itu bisa menggunakan itu. Karena kita tahu bahwa di Makassar ini tidak ada jalan yang memungkinkan kita bebas bersepeda. Dan itulah makanya di hari jadi Kota Makassar ada 5 km pedestrian yang dimungkinkan untuk adanya multifungsi dari pedestrian itu. Kemudian bahwa pemerintah kota dan untuk pertama kalinya di era pemerintahan Kota Makassar, wali kota setiap pekan berkantor di kecamatan. Untuk ini sudah ada 3 kecamatan yang beliau langsung melayani masyarakat. Bahwa kenapa beliau melakukan itu? Untuk memastikan bahwa pelayanan publik di tingkat kecamatan, di tingkat terbawah itu berjalan dengan baik. Pada saat yang sama beliau juga dengan terbuka menerima keluhan masyarakat seperti apa. Ini adalah hal yang tadi Dehelman katakan bahwa harus ada legasinya. Apa contoh yang dapat dilakukan? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan diberlakukannya APBD berbasis kinerja tahun ini, dengan sendirinya seluruh penghasilan pegawai yang namanya honor itu ditiadakan. Jadi tidak boleh lagi ada kegiatan-kegiatan yang implikasinya ada pengeluaran di luar dari kegiatan itu sendiri. Jadi betul-betul APBD pokok kita untuk tahun 2020 itu dikelola secara ketat. Kita susun secara baik-baik, sebaik mungkin, sehingga tidak ada celah. Nah tadi sudah disinggung bahwa di Batang, Kabupaten Batang, dan sudah pernah juga saya sampaikan di tempat ini bahwa di sana pada tahun 2012 sampai 2017 itu ada namanya pameran APBD. Jadi pameran APBD itu adalah yang pertama kalinya dilakukan oleh kabupaten kota di Indonesia. Pada waktu itu belum 514, masih 486 kabupaten kota tahun 2012 itu. Itu seluruh APBD-nya sebelum menjadi APBD atau dalam pembahasan APBD itu sudah dipaparkan. Dipublikasikan. Dipaparkan di publik, disampaikan di semua SKPD ada. Sehingga masyarakat mengatakan. Tapi sekarang kan itu tidak bisa lagi dipakai cara itu karena dengan perkembangan digitalisasi teknologi itu. Seperti dilakukan di Jakarta misalnya, di Provinsi DKI Jakarta, kemudian di
pemerintah kota Surabaya. Nah, itu juga insya Allah kita akan lakukan seperti itu. Jadi sekarang sudah ada tahapan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bahwa siapapun bisa mengakses perencanaan pembangunan kita. Tadi sudah disinggung. Perencanaan itu yang menentukan apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, oleh karenanya di dalam LAN Makassar salah satu misinya itu adalah continuity program, adanya keberlanjutan dari setiap perencanaan yang kita lakukan. Ya, sehingga seluruh OPD di dalam membuat sebuah perencanaan harus berbasis pelayanan publik. Ya, karena dengan sendirinya APBD yang berbasis kinerja itu arahnya untuk dinilai atau diukur adalah sejauh mana mereka memberikan pelayanan publik dari kegiatan dan program yang mereka lakukan. Kalau ada program hanya sifatnya onani, ya saya mohon maaf menggunakan istilah pemerintahan onani, ya karena itu yang banyak kita lakukan selama ini, yang merasakan nikmatnya di kalangan ASN sendiri. Sementara masyarakat tidak memberi implikasi positif. Nah, oleh karena itu, pejabat wali kota Makassar menekankan kepada seluruh OPD ya di dalam hari jadi 412 bukan hanya kegiatan-kegiatan seremoni ya, tetapi ada yang memang kita hasilkan yang oleh masyarakat menyatakan bahwa ada perubahan. Saya kasih contoh. Pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2018 itu kita yang termasuk yang tertinggi di Indonesia. Ya, hampir 8,2%. Ya, sementara pertumbuhan provinsi 7,7%. Ya, kemudian di tingkat nasional pertumbuhan ekonomi negara kita hanya 5,001. Ya, kemudian direvisi lagi untuk tahun 2019 5,3%. Kita masih ada di angka 8%. Bahkan kita melebihi dari angka pertumbuhan Cina yang pernah jadi tertinggi di dunia. Itu dia berada di angka 7% untuk tahun 2018. Bahkan 2019 ini oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kita akan mengalami resesi. Sehingga APBN itu akan kita revisi kembali. Tetapi alhamdulillah Makassar masih ada dalam pertumbuhan yang cukup baik. Cepat, alhamdulillah. Cukup baik. Ya, itu juga terbukti dari APBN yang dialokasikan di Sulawesi Selatan. Ya, khususnya di Makassar yang berada di atas 10 triliun. Ya, artinya ada sektor real yang bergerak. Ya, dengan APBD yang semakin baik, ya peruntukannya tentu sektor swasta, ya dan dunia usaha lain. Apalagi tadi disinggung bagaimana kita investasi itu terbuka, investasi itu masuk dengan berbagai rekomendasi birokrasi yang lebih baik. Ya, adanya kepastian hukum, ya adanya beban pajak yang jelas, ya tidak adanya pungutan liar. Ya, makanya kenapa Presiden mengatakan ASN ini cukup dua saja eselonisasinya, itu karena panjangnya birokrasi pada saat yang sama kos untuk produksi itu menjadi besar. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut tentu membuat Makassar ini akan menjadi kota yang lebih bersahabat di dalam investasi. Ya, saya kasih contoh bahwa meskipun itu sebuah daerah tidak memiliki sumber daya alam, tadi sudah disinggung bahwa kita Makassar adalah kota jasa. Nah, tentu saja dengan keunggulan sektor jasa yang ada, sama halnya di Singapura misalnya, itu tidak ada hasil pertanian di sana, dia mengandalkan sektor jasa. Tapi kenapa mereka bisa maju? Ada dua kuncinya. Yang pertama adalah sistem yang mereka buat itu sangat kuat dan baik, sehingga masyarakat atau siapapun berkunjung ke Singapura akan mengikuti sistem itu. Dia tidak banyak bergantung kepada human behavior. Ya, selama ini kan kita mengatakan betapapun baiknya itu sistem, kalau manusianya tidak bagus tetap aja sistem itu berjalan tidak baik. Itu lagu lama, itu tidak bisa dipakai lagi. Ya, sekarang ini sistem yang baik membuat orang terpaksa untuk berperilaku baik. Satu contoh, orang Indonesia pergi ke Singapura tidak boleh merokok di sana. Mau tidak mau dia berhenti merokok. Itu kenapa? Karena sistem. Ya. Yang kedua adalah kepemimpinan yang kuat. Nah, itu yang paling penting juga. Jadi strong leadership itu sangat penting.
Nah, makanya pejabat wali kota Makassar selalu menekankan bahwa kepala OPD itu ya, harus mampu membangun interaksi, harus mampu membangun komunikasi ya, dengan berbagai kalangan sehingga orang mengetahui. Itu yang disebut dengan responsive leadership. Ya, bagaimana seorang pemimpin itu dapat responsif. Bertanggung jawab. Dia responsif itu artinya dia dapat menjelaskan kenapa sebuah kebijakan itu gagal, kenapa itu kebijakan itu berhasil. Jangan kemudian dia hanya bisa menjelaskan pada saat dia berhasil, tetapi ketika dia gagal tidak bisa berbuat apa-apa. Ini tidak boleh lagi dimiliki. Maka perubahan paradigma cara pemerintahan bagi aparatur sipil negara itu mesti kita rubah. Nah, pejabat wali kota sudah mulai membangun itu. Ya, mudah-mudahan dari apa yang dibangun sampai di akhir periode beliau nanti itulah yang menjadi legacy. Gitu. Semoga apa yang dibangun menjadi perkembangan atau pembangunan yang berkelanjutan nantinya, Bang. Kita melihat bahwa bagaimana untuk menjaga konsistensi pembangunan yang berkelanjutan, dan juga tadi Bang Rida sendiri mengaitkan bahwa konsentrasi untuk bagaimana lebih kepada pelayanan publik. Nah, ini untuk menjaga atau agar resisten dengan beberapa intervensi-intervensi ketika kita melihat pergantian pimpinan, juga pergantian ini terkadang pemerintahan yang baik itu tidak banyak bergantung kepada siapa yang memimpin. Tetapi konsep apa yang dibuat untuk kemudian bisa dilanjutkan. Ya, cara berpikir bahwa seorang pemimpin itu ingin mencetak sejarahnya sendiri itu tidak bisa dipakai. Ya, sekarang adalah bagaimana orang memahami sebuah sistem itu terbangun dan dapat dilanjutkan. Itulah yang dimaksud dengan continuity program. Artinya siapapun yang memimpin Kota Makassar hendaknya melanjutkan itu. Tetapi apa yang kita lihat dan menjadi pengalaman selama ini yang tidak cukup baik bagi saya adalah setiap pemimpin ingin membuat sejarahnya sendiri, sehingga apa yang dibuat oleh pemimpin sebelumnya dirobohkan semuanya, kemudian dia bikin baru. Lalu di mana continuity-nya? Di mana kesinambungan dari pembangunan kota? Makanya wajah pembangunan kota kita di hampir daerah seluruh Indonesia mengalami nasib yang memiriskan oleh karena tidak adanya cara berpikir untuk melanjutkan hal-hal yang baik. Bahwa ada sesuatu yang tidak baik itu perlu diperbaiki. Ada yang belum bisa kita tingkatkan misalnya. Kenapa kita tidak urus dengan baik supaya itu lebih meningkat? Nah, makanya pemerintah kota, pejabat wali kota selalu mengatakan kepada kita semua yang aparatur sipil negara bahwa jadilah pegawai yang mampu menelurkan ide-ide bagus. Itulah yang dimaksud dengan inovasi, dan inovasi itu dapat dijalankan. Makanya Badan Litbang Kota Makassar itu saat ini sedang menghimpun inovasi-inovasi yang kurang lebih 109 untuk tahun 2019 ini, yang kemudian dapat kita aplikasikan. Jadi inovasi yang ditekankan oleh wali kota adalah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Jangan inovasi yang hanya memanfaatkan teknologi saja, tetapi masyarakat tidak bisa menikmati itu. Maka inovasi itu tidak dimaknakan sebagai pemanfaatan teknologi belaka, tetapi ada inovasi sosial. Inovasi sosial inilah yang menjadi konsentrasi Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2020 yang didorong kepada setiap daerah untuk menciptakan itu. Inovasi sosial dan juga bagaimana continuity program yang lebih baik, Pak. Saya garis bawahi. Saya ke Bang Andi dan Panarangi selaku pengamat tata kota. Kita melihat bahwa perkembangan tata kota ini beberapa tahun ke depan selalu berbeda berdasarkan pimpinannya, atau mungkin seperti apa menurut Anda sehingga bisa terwujudnya pembangunan berkelanjutan seperti itu? Kan terkadang perbedaan pemerintahan, perbedaan pimpinan, juga perbedaan metode perkembangan tata kota sendiri. Seperti apa Bang menurut Anda seperti pengamatan? Saya meminjam istilah tadi dari Pak Staf Ahli Pak Rida, bahwa memang harus continuing program itu. Dan memang asesmennya itu sebaiknya perencanaan kota itu asesmennya langsung ke publik. Dari expert, jadi expert yang dipercayakan oleh pemerintah, kemudian langsung asesmen ke publik untuk kebutuhan jangka panjang. Jadi siapapun yang terpilih di periode berikutnya itu tidak terlalu banyak merubah. Karena memang untuk penataan kota ini butuh sebuah perencanaan yang pattern. Kenapa? Karena dia bersinggungan persoalan ruang.
Jadi makanya memang untuk pemerintahan yang ada sekarang, kan kita bicara haluan tahun Kota Makassar, memang pemerintahan sekarang itu dengan waktu yang singkat, itu sebaiknya memang concern pada persoalan pelayanan publik dan standarisasi pelayanan publik. Karena ini kan tidak ada conflict of interest, jadi dia bisa menegakkan aturan setegak-tegaknya daripada produk peraturan perundang-undang yang sudah tersedia. Produk pilkada. Nah, tapi untuk perencanaan kota, memang ini membutuhkan perencanaan jangka panjang, melalui pendekatan penataan ruang yang komprehensif. Iya, seperti itu. Tapi menurut Anda, Bang, concern untuk bagaimana proyeksi ke depan untuk Kota Makassar ini concernnya kepada apa? Seperti apa? Baik itu dari perkembangan infrastruktur jalan, irigasi, dan juga beberapa isu-isu yang terkait perkembangan yang selama ini masih menjadi isu klasik yang selalu muncul beberapa periode selanjutnya. Concern yang pokok menurut saya dari sisi penataan kota adalah tetap kita meningkatkan jumlah ruang publik. Ruang publik. Iya, persentase ruang publik itu menjadi concern, karena itu menjadi concern dunia. Kenapa? Karena pertaruhannya adalah kenyamanan kota. Jadi kita berharap semakin hari bertambah pemerintah semakin mendorong memperluas ruang-ruang publik dan lebih jauh lagi. Ini kan ada transformasi kepemilikan lahan di perkotaan. Lebih jauh lagi pemerintah diharapkan semakin banyak menguasai lahan di perkotaan. Kalau kita tadi sempat bicara best practice Singapura, itu Singapura kan sudah hampir satu negara dikuasai oleh negara, lahannya seluruh negara hampir dikuasai 99% sudah dikuasai oleh negara. Jadi kalau pemerintah Singapura mau mengadakan kebijakan yang berhubungan dengan ruang, dia sangat mudah. Sangat mudah. Nah, ini perlu yang diprioritaskan pemerintah dari hari ke hari, semakin memperluas kekuasaan terhadap pemilikan lahan-lahan publik. Termasuk seperti pengambilan kembali fasum dan faso seperti itu, Bang. Itu salah satunya yang paling konkret yang bisa bagaimana penguasaan lahan seperti itu. Jadi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Idam. Ini adalah satu hal yang sangat positif bagi pemerintah kota, bahwa di hari jadinya 412 sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang oleh Kosubga, Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK, telah kita dapatkan kurang lebih 2,5 triliun dari fasilitas umum nilainya. Jadi sekarang ini kan banyak pengembang yang mestinya menyediakan 30% fasum dan fasosnya yang belum diserahkan oleh pemerintah kota. Makassar yang luasnya 175,77 km persegi, penguasaan lahan itu hanya 3% dari luas total itu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana mungkin kita membuat yang namanya ruang terbuka hijau yang diamanatkan oleh Undang-Undang 27 tahun 2006 tentang tata ruang itu dapat kita wujudkan di tengah-tengah keterbatasan kepemilikan lahan oleh pemerintah. Berbeda dengan Singapura yang 90%, 99%, 1% dikuasai oleh swasta. Jadi semoga nanti pemerintah bisa lebih tegas nanti, Pak. Inilah yang menjadi tugas kita, dan kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada Kosubga, bahwa insya Allah tahun depan sejumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah kota yang masih dikuasai, baik itu swasta, corporate maupun perseorangan, itu secara bertahap akan kita ambil dan kemudian kita manfaatkan untuk fasilitas publik. Paling penting adalah bagaimana pelayanan publik bisa teroptimalkan. Tapi itu salah satu refleksinya. Betul sekali. Ada prestasi dari Kosubga sendiri juga, Bang. Bang Herman menilik tadi bahwa bagaimana pembangunan yang berkelanjutan atau pemerintahan yang berkelanjutan, hal-hal yang baik harus dilanjutkan. Lantas menurut Anda untuk menjaga kekonsistensian program-program berkelanjutan itu di tengah kita melihat bahwa perpindahan pemerintahan itu terkait juga ada dengan isu-isu indikasi dari intervensi politik. Seperti apa menurut Anda, Bang? Kalau soal itu sebenarnya itu by system. Kita selama ini dari awal merdeka sampai sekarang kita terjebak dengan istilah oknum. Apa yang terjadi ketika kita menggunakan istilah oknum? Maka setiap pergantian kepemimpinan, leadership, maka akan berubah kebijakan tersebut. Nah, kalau by system, maka itu akan terhitung perencanaannya secara matang. Karena sistemlah yang bekerja. Menarik tadi misalnya penggunaan anggaran yang berbasis kinerja. Nah, ini sebenarnya gambaran dari standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual sebenarnya. Jadi selama ini kan di Orde Baru itu sampai mendekati reformasi memang kita basisnya kas. Akrual itu sebenarnya kan bisa menghitung kekayaan pemerintah, apa yang akan dilakukan, dan
proyeksi. Jadi dia proyeksi kalau memakai sistem seperti itu, dan itu matang dilakukan dengan by system, maka itu akan bisa menghitung. Karena memang dengan basis akrual itu akuntansi memang itu ada di standar akuntansi pemerintah, Pak, tentang itu. Nah, itu sangat penting karena kan sebenarnya kalau kita bicara pemerintah ini kan dasar utamanya adalah pelayanan publik. Jangan sampai terjadi yang dikatakan tadi bahwa pemerintah sibuk dengan pekerjaannya, dengan proyeknya, masyarakat juga sibuk dengan pekerjaannya, sehingga tidak terjadi koneksi. Nah, salah satu untuk membangun sistem itu adalah misalnya bagaimana model partisipasi masyarakat. Makanya memang di momen hari ulang tahun 612 ini menjadi momen refleksi untuk perencanaan yang by system. Itu yang pertama kalau saya. Harus by system. Jangan lagi ada istilah oknum. Karena memang kalau dikatakan tadi bahwa rejim pilkada itu memang adalah rejim politik. Tapi di rejim politik itu pun sesungguhnya ketika dia kampanye itu adalah masa politik. Tetapi setelah dia terpilih terminologinya terminologi hukum. Kenapa? Karena terminologi hukum visi dan misi itu akan masuk di rencana kerja pemerintah, RPJMD dan RPJP, rencana jangka panjang itu. Sehingga kan tetapi itu tadi kita selalu terganggu dengan istilah oknum. Kita tidak pernah membangun cara pandang yang by system. Itu yang pertama. Nah, saya mau kaitkan semuanya begini. Kalau kita mau refleksi, ada 4 pintu masuk yang bisa kita lakukan sebagai instrumen. Ini instrumen hukum. Instrumen hukum pertama itu yang saya katakan tadi, plan. Bukan plan ya, karena kita menggunakan plan karena memang kontinental sekali kita. Kita Belanda. Plan, perencanaan. Nah, perencanaan yang matang ini by system, maka ditopang oleh regulasi. Itulah yang disebut dengan WTFIN. WTFIN itu adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur, yang melegalisasi perencanaan yang matang by system ini. Lalu kemudian kalau ini bolong, karena yang namanya aturan itu secara teori memang buatan manusia. Maka peraturan yang dibuat oleh manusia punya potensi untuk bolong. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan perencanaan yang matang tentu ada bolongnya ketika ada dinamika dan perkembangan di masyarakat. Maka instrumen hukum yang ketiga yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah peraturan kebijakan. Itulah yang dibahasakan tadi sebagai discretionary power. Kekuasaan bebas, kewenangan bebas pemerintah untuk menutup perencanaan yang by system ini. Nah, ujung dari ketiga ini itulah kemudian disebut dengan beseeking, keputusan. Nah, keempat instrumen hukum ini memang diarahkan untuk pelayanan publik. Jangan sampai selama ini misalnya yang dikatakan tadi bahwa pemerintah jalan sendiri dengan programnya tetapi tidak menyentuh akar masalah yang terjadi. Nah, sekarang akar masalah di Makassar problem yang bukan problem ya kalau saya. Refleksi yang kita bisa lakukan di Makassar adalah Makassar ini kota jasa. Kalau kita kota jasa, maka perencanaan inovasi ekonomi kreatif itu perlu dikembangkan. Mari kita menghitung SDM. Yang kedua, SDM kita, anak muda kita itu sangat banyak. Nah, mari kita hubungkan antara ekonomi kreatif dengan sumber daya manusia kita yang banyak adalah anak-anak muda. Jangan sampai kalau anak muda tidak punya pekerjaan, maka yang terjadi adalah penyakit yang ada di masyarakat, misalnya begal, misalnya itu kan banyak terjadi. Kenapa? Karena harusnya direncanakan oleh pemerintah untuk mengambil potensi-potensi anak muda ini dengan instrumen yang disediakan. 4 instrumen yang disediakan ini, kalau memang kita arahkan kepada ekonomi kreatif, Makassar sebagai kota jasa arahkan ke salah satu. Pokoknya adalah menciptakan ekonomi kreatif. Makassar ini adalah pintu untuk menuju ke berbagai daerah di Indonesia, terutama di Indonesia. Betul sekali. Berarti siapapun pemimpinnya harus tetap pendekatan bagaimana pembangunan by system, Bang ya, Bang Herman. Jangan beroknum, jangan misalnya pemimpinannya berganti, kebijakannya berbeda. Juga berganti. Kita semua masyarakat menjadi bingung. Tidak ada konsisten kita program. Tidak pernah, kita tidak terbiasa sebenarnya. Betul. Karena itu tadi stigma bahwa sistem itu bisa dikendalikan. Tetapi coba Anda dikatakan tadi bahwa ketika kita ke Singapura, kita tuh setengah mati merokok karena kebiasaan kita di sini
di Singapura dengan sistem yang begitu bagus, lalu kemudian kita datang di sana, kita harus menyesuaikan. Jadi fokusnya bahwa bagaimana pendekatan sistem, bahwa siapapun pemimpinnya harus tetap konsisten dengan pendekatan sistem. Momen refleksi ini adalah momen membangun sistem. Salah satunya adalah bagaimana membangun sistem manajemen keuangan itu yang berbasis akuntansi yang saya katakan tadi, berbasis akuntansi akrual. Itu harus dipikirkan secara matang, direncanakan dengan matang, karena kalau itu dikelola dengan baik, maka itu akan terkoneksi dengan kepentingan yang ada di masyarakat. Betul, apalagi fokus kepada pelayanan publik. Dan pemirsa, kita akan kembali juga, kita akan jeda dulu, usai jeda kita akan kembali memperbincangkan terkait Hut Jelang Kota Makassar, dan saya juga tetap mengajak Anda bergabung bersama kami di 0411 368 1002. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Obrolan Karebosi.